Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keliling-keliling ini sudah berapa menit nih? Siapa yang pemakalannya Pak Samsul Hidayat? Ibu Wasri, Ustaz. Bukan Ustaz, Ibu Wasri yang sudah siapkan makalahnya Ustaz. Jadwalnya beliau. Oh ya. Jadwal beliau. Ya. Tapi tidak bisa share screen ini. Iya, tunggu sebentar. Ya, silakan Pak di keliling-keliling ini anunya kenapa? Lama sekali kita. Lama baru bisa masuk. Iya. Iya, Pak. Bu Ratna silakan, Bu Ratna. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Kecil wabarakatuh. suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita hafal kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat limpahannya lah sehingga hari ini alhamdulillah kita dapat kembali melakukan perkuliahan. Insyaallah hari ini adalah pertemuan ketiga dan makalah pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Wasri dengan tema Kajian Islam Pasca Muhammadiyah. Kepada Ibu Wasri saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, Bapak Dr. Haji Darwis Muhyiddin, Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Islam yang juga insya Allah selalu berada dalam keberkahannya Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan tugas makalah yang diamanahkan kepada saya dan sudah saya susun. Mudah-mudahan ini bisa menambah khasanah pengetahuan kita tentang bagaimana organisasi ini berkiprah sehingga bisa memberikan manfaat yang begitu besar kepada bangsa ini. Tetapi sebelumnya saya juga memohon maaf jika sekiranya dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kekeliruan. Saya mohon diberikan masukan, koreksi, kritikan pun tidak ada masalah yang sifatnya untuk kebaikan kita bersama, dan mohon diluruskan jika saya salah dalam memasukkan data ataupun informasi ke dalam makalah yang sudah saya susun. Mohon maaf, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya, sudah Bu. Ya. Suara saya cukup kedengaran atau saya harus keraskan lagi? Alhamdulillah bagus. Mantap Bu, lanjutkan Bu. Penting Bu, jangan teriak Bu ya. Masya Allah. Ini bagaimana ini? Ya. Baik. Makalah yang sudah saya susun berjudul Kajian Islam Pasca Kajian Indonesia Pasca Muhammadiyah. Saya suka dengan quote yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah, bahwa manusia wajib mencari tambahan ilmu pengetahuan, jangan sekali-kali merasa telah cukup pengetahuannya, apalagi menolak pengetahuan orang lain. Manusia itu perlu dan wajib menjalankan dan melaksanakan pengetahuannya yang utama, jangan hanya sekedar sebagai pengetahuan semata. Baik. Makalahnya sudah saya share di grup, silakan teman-teman untuk membuka. Dan makalah ini saya buka dengan kutipan surat
Quran Surat Al-Imran ayat 104, saya langsung bacakan saja artinya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ayat Quran Surat Al-Imran ayat 104 adalah pemicu utama pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi Muhammadiyah, sebuah persyarikatan Islam yang sudah sangat modern di era di masa tersebut. Kebimbangan atas masalah sosial, religius, dan moral yang disebabkan oleh kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat, serta campur aduk antara yang baik dan buruk menjadi motivasi utama berdirinya Muhammadiyah. Setelah berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, organisasi ini berperan penting dalam perubahan sosial dan juga pandangan tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Haji Agus Salim terpengaruh oleh keberadaan Muhammadiyah tersebut. Muhammadiyah menggabungkan pembaruan Islam dengan orientasi tajdid, mempengaruhi pendidikan, budaya, agama, dan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Organisasi ini memungkinkan akses pendidikan agama Islam yang lebih baik, mengembangkan Islam moderat, memotivasi pemberdayaan masyarakat, dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Muhammadiyah aktif dalam perjuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan Muslim dan kemerdekaan Indonesia. Rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama, bagaimana kontribusi politik Muhammadiyah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2. Bagaimana kontroversi dan tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah dalam pembaruan Islam di Indonesia. 3. Bagaimana peran Muhammadiyah dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini, secara umum makalah ini disusun dengan tujuan menggali informasi dan analisis yang mendalam terkait dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia dengan adanya kontribusi dan peran Muhammadiyah dalam konteks pendidikan, politik, ekonomi, kesetaraan gender, sosial kemanusiaan, dan kesehatan. Indonesia mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Selanjutnya, tujuan yang lebih spesifik lagi adalah yang pertama, menganalisis dan menguraikan dampak yang dirasakan bangsa Indonesia dengan adanya kontribusi politik dan sosial Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, memahami bagaimana organisasi ini turut berperan dalam rangka pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Selanjutnya yang kedua, menyelidiki kontroversi dan tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah dalam upaya pembaruan Islam di Indonesia, serta mengidentifikasi dampak dari kontroversi tersebut pada perkembangan pemikiran dan gerakan dalam Islam moderat di Indonesia. Yang ketiga, mengkaji manfaat yang didapat bangsa Indonesia dengan adanya peran besar Muhammadiyah dalam pembentukan identitas nasional Indonesia, dan bagaimana organisasi ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan semangat nasionalisme dengan tujuan memahami dampaknya pada konstruksi identitas nasional yang unik di Indonesia. Selanjutnya, peran Muhammadiyah dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sebelum mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anggota organisasi Budi Utomo. Peranannya dalam Budi Utomo berdampak signifikan pada peran Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengakui pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesadaran nasional dan persatuan masyarakat Indonesia. Dan Muhammadiyah mempromosikan pendidikan dan pelayanan sosial. Kemudian Muhammadiyah aktif dalam menyuarakan semangat kemerdekaan dari penjajahan Belanda melalui para ulama yang menyebarkan pemikiran kemerdekaan dan semangat perlawanan melalui khutbah, tulisan, dan ceramah. Mereka juga berpartisipasi dalam organisasi nasional seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, serta memberikan dukungan medis dan sosial kepada pejuang kemerdekaan dan korban perang. Perempuan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Aisyah, organisasi perempuan pertama di Indonesia yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1917. Selain itu, Muhammadiyah juga menggunakan media massa seperti majalah Suara Muhammadiyah sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam dan semangat nasionalisme.